مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم معصر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند غلو للحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, khususan al-muallim al-kitab di Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Najawi al-Bantani wa li Syekh Abdul Ahmad ibn al-Hajar al-Asqalani wa usulihi wa kurima Ustadi Ustaz Husain Bakar Hamsi Bangil Sayyidil Walid Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segab Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segab Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Isa Ustaz Zadi Ukidur bin Murad Ustaz Haji Jarkasi bin Haji Muzani Ustaz Hamid bin Tahir Ustaz Ilmi Ustaz Abdul Ustaz Abdul Rahim Ustaz Sadiq bin Syihab Ustaz Hasib Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar wa usulihim wa Qur'im wa ususan Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad wa Bisikalilah bin Haji Musa wa Haji Muhammad Datar bin Haji Wudi bin Taiqah Salawat Musa bin Asman يجب الهام نجيبه نجيب بالبرغاني بن في تنتيك وجمسري بن علوي زبرة حسن بيج عبد الغني جيلاني بن نجي محمد جيجي بدون ساجي محياتي بن نجي محمد دينا سري بن جمسري وأصولهم وأنبوهم وإلى توسلنا كهاجي عبد الهادي بن كل إسماعيل فحنا جاكرتا توسلنا كهاجي حسبي الله بن برغيان كهاجي أحمد مرسيدي بن كرميسين كهاجي مزايادي مهاجر توسلنا الحبيب عثمان بن عقيل بن يحيى علي كرم مرزوقي بن نصر مرة إلى توسلنا كهاجي عبد الله شافي وتوسلنا الحبيب علي بن عبد الرحمن العبسي كويتا حبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن العبسي توسلنا وعلي شافي هذامي بن صالح ريني كهاجي عبد الله بن عبد الله مرزوقي عبد المجيد الحبيب حسين وكر الدستور بطن كهاجي محمد خالص بن أجوبار كهاجي عيسى براسة زين الدين حمزة بن الترمذي كهاجي عمر باكر كهاجي بن الحمزة كهاجي منذر كل مسجد Guru Muhammad Hasan bin Yadi Sa'ad Tawassalna Nabi Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Habib Abu Bakar bin Muhammad Salih Bersik wa usulihim wa quribun nuri li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila ruhahi abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina khususan marhum Haji Abdul Rahman Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Ghafur Haji Hamdani Haji Abdul Ghafur Haji Raya bin Haji Abdul Ghafur Haji Habib bin Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Khair bin Haji Su'id Habib Saudi Syihab bin Syihabuddin Syihab
Ustaz almarhum Baidillah bin Haji Abdul Ghani Munasib bin Muhammad Haji Arsan bin Syafi'i, Ustaz almarhum Ustaz Dasuki bin Haji Abdul Rahman, Ustaz almarhum Haji Arsan bin Syafi'i, Ustaz almarhum Munira bin Bahid, Nihaya bin Haji Abdul Ghani, Haji Burhasana bin Ahfaz, Ustaz almarhum Haji Abdul Hadi bin Qawmirin, Abdul Halim Qawmirin, Haji Dahlan bin Dawjidi, Ustaz Abdul Rahman Haji Abdul Hadi, Ustaz almarhum Abdul Rahman bin Haji Abdul Khair, Haji Sabari bin Pulan, keluarga kita meninggal dunia yang banyak sekali. Dan Afas bin Marzuki wali jami'ah al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah kita itu saudara Harman yang dirawat rumah sakit ya. Dari mana? Durian Sawit. Semoga Allah angkat penyakitnya ya, memberikan kesabaran keluarganya, dan juga Allah berikan juga sehat sempurna yaitu guru kita, istrinya Pak Haji Mardiah, semoga Allah angkat penyakitnya pula, memberikan kesembuhan, dan kita yang pada kurang sehat semoga Allah berikan sehat walafiat. Yang sehat kita ngaji, semoga Allah pelihara kesehatan kita, keluarga anak kita semua pada sehat walafiat. Ala hadina lana walahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo kita baca bahasa Arabnya. Bagus, abang kemana itu? Kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Abang kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah Ta'ala yahtajju yawmal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi ala aghniyai bi Sulaiman bin Dawud wa alal abid bi Yusufa wa alal marda bi Ayyuba wa alal fuqara'i bi Isa. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah 26. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berhujjah nanti pada hari kiamat dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia yang lain. Allah berhujjah terhadap orang-orang yang kaya dengan kayanya Nabi Sulaiman bin Daud. Allah berhujjah pada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Allah berhujjah kepada orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub. Allah berhujjah kepada orang-orang fakir dengan fakirnya Nabi Isa. Seperti itu. Iya. Allah. Mana sekarang? Belum ngaji tidak? Belum. Apa? Hah? Tanggal 9 Bulan? akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ala man nafa'a bihi
وببركة علومه وبقرب الدارين آمين رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يحتج يوم القيامة بأربعة أنفس على أربعة أجناس من الناس. Jamaah semua yang hadir malam ini sangat saya hormati dan muliakan. Ketua Ayus, Abdullah Khalid bisa hadir, Abdul Rauf bisa hadir, Qadir, Saudara Firdaus, Firda. Kira mana itu? Oh, itu saya kira saya. Oh, dia sibuk bertanya. Itu Dokter Husni dan Wah, benar Alhamdulillah nih. Dan pada meninggalkan kesibukannya untuk meningkat hadir majlis. Allah memberikan istiqomah dan Allah berikan kita giat untuk selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, dan semoga kita berikan bahagia baik dunia maupun kelak di akhirat. Malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu di makalah yang ke-26. Ini dari Nabi Syekh Nawawi Al-Bantani menulis ini dari Nabi, berasal ini riwayatnya langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yahtaju yaumal qiyamah, butuh, perlu jadi contoh. Nanti ada manusia di hari kiamat, 4 manusia ya, ala arba'ati ajnasi minan nas, sebagai contoh untuk seluruh manusia. Jadi nanti udah manusia pada kumpul di hari kiamat, ribuan, bukan jutaan lagi dah. Jadi ada 4 orang-orang yang Allah berikan hebat, ada yang Allah berikan ujian yang begitu berat. Itu Allah wujudkan mereka itu. Jangan sampai mereka punya alasan, ada 4 masalah penyebab mereka dulu di dunia jauh sama Allah. Siapa 4 orang itu? Pertama, kata Allah bilang, yang bakal nanti dikedepankan, dimunculin, ditampilin. Pertama di hari kiamat akan ditampilin alal abniya, dari kalangan orang kaya, usaha, konglomerat. Siapa itu manusia nanti yang akan ditampilkan? Bi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman ditampilkan. Maksudnya gimana ini? Nanti di hari kiamat yang begitu banyak manusia pada melihat hal-hal yang mereka nanti akan diungkap sama Allah. Jadi gak ada satu manusia ngadap ke belakang, lihat ke depan semuanya. Gak ada satu manusia memperhatikan lain. Jadi perhatiin di depan ada apa ini, ada apa nih, ada berita lagi. Kalau mungkin kalau kita kasih contoh panitia kiamat, manusia semua diharap mendengarkan. Ada ketetapan hakim yang Ahmad Adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan semua. Isma'u alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Yang Allah buktiin nanti Nabi Allah Sulaiman. Ini Nabi Allah Sulaiman mewakili orang kaya dunia, dan gak ada yang bisa nandingin kekayaannya seperti Nabi Sulaiman. Udah kaya raja. Apa yang dia punya? Udah kaya raja, mengerti bahasa seluruh makhluk, terutama bahasa binatang. Gak ada orang kaya di dunia mengerti bahasa binatang. Kayanya benar-benar kaya ini Nabi Allah Sulaiman. Ada yang menandingi kekayaannya sekitar Ratu Balqis, berlutut juga Nabi Sulaiman. Ratu Balqis waktu masuk ke rumah, ke istananya Nabi Sulaiman, itu dia angkat rok panjangnya, betis sampai kelihatan. Dikira itu di bawah itu semacam ada air lagi banjir. Jadi itu istilah Nabi Allah Sulaiman memang dipraktekkan di Quran. Tajri min tahtil anhar, di bawah kalian air. Jadi mungkin kita juga belum tahu bagaimana itu. Barangkali kalau kita lihat ada pengantin, itu pengantin kita mau salaman, di sebelah pengantin ada kaca yang kayak ada air gitu. Ini kan baru dibikin sama tukang rias lampu, ada 12, 13. Jadi kita yang mau salaman sama pengantin, ya dirinya
berjembatnya melalui itu apa namanya, itu jembatan kaca. Ya. Bahasa kita kalau nginjak itu kayak pecah begitu. Nabi Allah Sulaiman punya itu kerajaannya, keramiknya bukan keramik kayak kita gini. Keramiknya kayak kaca, kayak air. Ratu yang paling kaya, Ratu Balkis, sampai dia ngangkat kaki. Kata orang-orang yang ada di Istana Sulaiman, "Bu, enggak usah angkat itu, Bu." Kalau bahasa kita, misalnya aku ngomong, "Raja norak banget, goblok." Ya, bukan raja. Naik ke tempat gua sini, kami itu pakai angkat kaki. Itu namanya norak. Dulu kata Ustaz Saifuddin Amsyir, anak punya orang tua gitu. Waktu dia difoto di istana, kata Ustaz Saifuddin Amsyir, itu blip kan bunyi dikata kilat. Astagfirullahaladzim. Blip kan blip. Kalau pek juga, kayak kilat. Stop. Dulu ente ini Ustaz kembangin dulu dah, punya orang pada norak. Langsung Ustaz, masih kecil kita diajak ke situ tuh, ke Monas, ada air mancur, joget. Tergantung bagaimana lagunya, joget. Dan orang nyanyinya nyanyi Omai Rahman, tapi itu apa namanya, air apa namanya, air mancur, joget yang gini. Baru air dibuat sama teh belum bisa joget. Ya. Biasanya yang agak norak, yang kagak atau yang belum tahu. Ya kalau mandra sama itu jual sekolah. Kalau pagarnya rumahnya si Sarah bunyi gitu, halo, goblok. Biasa orang kalau belum tahu orang. Ini Ratu Balkis. Wow, pasukannya banyak, paling kaya, singgasananya. Dia masuk ke istananya Sayyidina Nabi Sulaiman, angkat kaki bilang, "Stop, minum becek." Enggak Bu, enggak begitu Bu, enggak menyeblok, enggak Bu. Ya. Ratu, dia punya betisnya kuat. Kalau betis orang kaya, kalah orang kita. Nah, jadi ada orang kaya yang terkaya, dicontohkan Nabi Allah Sulaiman. Bahasa gitu lihat tuh, siapa yang paling kaya lebih unggul daripada Sulaiman? Ya kan bahasa gitu. Ada nggak di antara kalian yang dulu pernah hidup di dunia? Mana tuh Amerika, Gorbachev, mana tuh sini, mana Firaun yang kaya? Adakah kaya yang lebih kaya daripada Sulaiman? Nah ini yang kaya aja Sulaiman masih ibadah membuang gitu. Dia nggak bakal menjebelin gua, dia nggak bakal ngalahin gua, tetap dia ibadah. Semakin kaya Sulaiman, semakin dekat sama gua. Tahajudnya lebih dekat. Mana orang kaya yang dekat sama gua? Kalian baru kasih harta aja, baru jabatannya, udah sembahyang subuh, udah sembahyang maghrib. Jangan lagi kaya. Jadi RT, jangan RT. Boro-boro ngomong ngaji. Boro-boro apa? Belum RW pula. Wah, kalau misalnya duduk jadi RW, nggak mau pakai kunci koko. Tinggalan zaman. Belum lurah, apalagi lurah lagi. Wah, kemana aja pakai baju batik dia. Iringin nama itu Hansip. Wah, Robi. Waduh. Kamu kita ke sana yuk. Mana Pak? Kita mau salat karma. Siap? Wow, siap. Itu lurah. Ya. Nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Nah itu diunjukin nama Allah. Ada orang terkaya tapi mau tunduk patuh, bertekuk lutut, dia sujud dekat sama gua. Kalau bahasa kitanya. Siapa itu? Nih, Sulaiman lihat. Jadi jangan menjadi penghalang karena kekayaan jadi jauh kepada Allah. Gitu maksudnya. Diunjukin, diperagain, ditampilin orang terkaya dunia Nabi Sulaiman. Nah dipilih, ya Sulaiman mau kaya apa mau kaya apa mau jadi raja? Mau raja apa mau jadi orang alim? Ilmu. Fakhtar al-ilma. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Jadi Allah berikan dengan sebab ilmu kaya juga, raja juga. Dia punya bapak namanya Nabi Allah Daud. Oh, Nabi Sulaiman itu apa ya yang diberikan kekuasaan raja semua.
Dia bisa komunikasi sama burung, komunikasi sama jin. Satu saat Nabi Sulaiman dapat kabar dari burung hudhud, rusak membahasakan bahasa kita. Laporan, ya Sulaiman, saya terlambat upacara karena saya melihat di kampung sono ada seorang kaya, cuman perempuan. Dia penyembah matahari, kayanya bukan main. Kekuasaannya hebat. Waduh, hebat, algojo banyak. Siapa namanya? Namanya Balqis. Cakep pun, banyak kata dia, cakep. Dekat kan dari pasar Kembang, jauh. Baik, Pedut. Kalau begitu, apa yang dia sangat andalin, yang dia banggain di kerajaan itu? Singgasana, ya Sulaiman, bangku kerajaan. Baik. Nabi Sulaiman ngomong sama kelompok manusia dan jin. Siapa di antara kalian bisa nggak pindah itu singgasananya si Ratu Balqis yang gede? Bukan dia, aku kesini. Kelompok jin angkat tangan. Ya Sulaiman, siap. Berapa lama aku tunggu itu? Berapa jam? Sebelum kau diri. Dalam keadaan duduk belum diri. Jadi kalau udah bosan sama diri, belum diri udah sampai sekarang juga. Jadi kita kalau duduk berapa lama kita punya bosan dan duduk? Kita duduk usia begini nih. Ada nggak 2 hari bosan begini? Kan juga jam setengah 8 bangun gitu kan? 1 jam. Jadi ada 1 jam ya jin ifrit. Pokoknya sebelum lo diri ya Sulaiman udah sampai. Kurang setengah jam. Sebelum diri udah sampai. Ayo gue lihat tidak. Baru mau didealin sama Nabi Sulaiman, ada orang ahli ilmu. Wah itu yang dicari sama ahli kita. Waduh diri. Wah. Dari Jawa, nggak mikir. Pakai apa sini gini kan? Iki Sulaiman. Oh, iki aja barang iki. Iki Sulaiman. Maksud kamu mampu untuk memindahkan itu singgasannya Balqis? Siap Sulaiman. Berapa lama? Sebelum lu kedip. Oh. Hebat tuh. Jin sebelumnya bangun 15 menit, 5 menit. Dijawab sama orang tua. Akhirnya sebelum kedip. Itu dari notor ke kedip berapa jam? Ini berapa? Dong, lu lihat Ustaz, sampai kedip berapa jam? Hah? Dipakakin. Pakai begini. Hah? Berapa menit? Apa detik? Dari kita melek kedip itu, ya Allah, bisa langsung. Itu yang sekarang ahli ilmu kita mau cari ini orang apa yang dipakai. Ilmu apa itu bisa kontak? Balqis kan jauh ke Palestina. Nabi Sulaiman sonku antara Mesir dipindahin tuh. Itu udah tahu singgasana kerajaan itu harus pakai truk yang bannya 6, 3, 2, jadi 3. Gede, pakai gerobak. Apa namanya? Itu bagus tau apa? Bukan. Singgasana. Ini orang punya ilmu langsung jauh pakai belakang kayak kilo. Kamu sanggup kilo? Insya Allah. Itu yang dicari. Apa itu yang punya tuh orang? Kalau singgasana dipindahin, waduh, seberat Jokowi bisa dipindahin. Beratan mana singgasana mau presiden? Dicari ilmunya. Ilmu apa itu kayak gitu? Jadi kayak semacam cepatnya itu apa namanya kiriman WA kita ke teman kita. Jadi artinya maksudnya apa kalau tahu?
Belum ada kecanggihan dari agama lain, udah disinggung oleh Islam. Di Quran ada kecanggihan. Apa? Ceritanya Sulaiman memindahkan itu puluhan kilo dengan sedetik. Sampai tanya pada orang, pakai apa? Udah ada belum sekarang? Kalaupun ada LTH, apalagi yang barang tadi tentang kayu lihat apa? Ekspedisi dari sini Surabaya berapa jam? Seharian. Ini sedetik. Ilmu apa tuh? Belum ketemu sekarang teknologi. Pesawat harus setengah jam. Ayo, ente kalau transfer duit ente angkat sampai ke tempat ente punya teman paling berapa menit? Ini sebelum sedetik pun sampai. Itu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman dia punya rakyat, dia punya anak buah, belum binatang. Kata Allah bilang, Sulaiman sehebat itu jadi orang kaya dan raja, masih tunduk, mau sholat, mau ibadah, mau zikir, lu yang kaya segitu, sama gue udah jauh, gitu kayak gitu. Jadi kalau mau dicari orang kaya, Sulaiman, gak ada lagi tandingannya. Nabi Sulaiman yang kaya, dia nggak pernah ngalahin untuk ibadah kepada Allah, malah dunia dikalahin, kekayaan dikalahin. Tuh kalau mau cari figurnya orang kaya. Tampil lagi orang kedua, ada jenis yang kedua. Siapa itu? Wa adal abid. Tampil kalau kita lihat orang-orang budak, hamba saya. Siapa itu? Pekerja-pekerja kasar. Pekerja-pekerja kita nih, buat amplas buko, yang bagian macul, yang bagian mester, yang bagian buah. Kebanyakan tuh kita nih guru-guru yang kasar-kasar. Ayo tampil. Siapa itu? Al-Abid, yaitu Nabi Allah Yusuf. Sempat diangkat sebagai ini, anak angkat, bekerja di rumahnya Nabi Siti Zulekha. Biar dia abid, biar dia karyawan, biar dia buruh, biar ibadah yang aku lihat. Ya, kadang-kadang jadi pembantu aja, jadi pesuruh aja, jadi jomblo saja udah mau sembahyang. Kadang-kadang benturannya ketetapan dari PT-nya itu. Ada seorang yang Ustaz ceritakan PT, saya jaga barang Ustaz di kawasan. Yang nggak boleh saya bingung Ustaz, apa itu? Nggak boleh sholat Jumat Ustaz. Jaga barang nanti pagi itu mobil-mobil yang gede-gede masuk Ustaz. Jadi saya ada 4 orang nggak boleh sholat Jumat. Gimana Ustaz? Kalau dorongannya iman loh, dorongan iman, lu sayang banget itu. Gaji lu sebulan ada nggak 1 miliar? Kagak Ustaz. Masa kerja apaan? Seandainya gaji lu 1 miliar, tapi nggak Jumat selama kerja, rugi tetap. Gaji berapa? Ya gaji kasar Ustaz, berhenti. Berhenti Ustaz. Lah nggak Jumat. Kalau cuma 2 bulan, cuma 2 bulan, berarti kan 2 bulan, 1 bulan kan 4 Jumat, 8 Jumat nggak sembahyang. Kalau 2 bulan kerjanya, lo bagian gituan bisa berapa tahun nih? Setahun aja berapa minggu? 52 Jumat. Ini menurut saya, memang lo bakal ngadepin yang paling besar tantangannya keluarga di rumah, istri, mertua, pasti. Mana sabar aja. Ntar Allah akan ganti, nggak minggu ini, bulan besok coba deh. Mustahil Allah nggak akan biarkan, akan diganti. Jangan mentang-mentangkan ibadah, Jumat. Kalau di kerja-kerja bagian warung-warung Padang, yang bagian toko-toko, yang mebel, supir-supir kantor, apalagi itu membuat gelas, itu kalau dia hilang berapa puluh ribu gelas, kali sekian menit jadi, kalau dia nggak ada berhenti tidak berhenti dengan alasan gak Jumat. Ya udah, kalau mau kerja besar. Nah 3-4 hari kan kerja, yang pertama tanya sama bininya, antara itu yang paling berat bini, bukan RT, itu mah jauh dari rumah.
Bini, bakti, bakti masalah rumah. Lu kan di sini, bakti di sono. Orang apa ya, pasar kaget. Bini betul. Bang, gua lihat tuh bang. Hampir 4 hari nggak kerja. 5 hari dia mau kerjanya. Ini semua dari Kamis. Jangan, baru kasih tahu. Lu berhenti, kamu berhenti apa? Kami. Lu mau tahu? Lu mau tahu berhenti? Udah 2 bulan, hampir 8 kali Jumat, bulan Jumat. Gua ngaji di Ustaz. Terus? Ustaz bilang udah berhenti aja. Emang Ustaz punya pabrik? Gitu. Kalau berhenti sono dikerjain sama pabrik Ustaz. Di sekarang itu mah gitu. Bukan gua punya pabrik. Enak banget tuh Ustaz, paling kagak. Dia nggak tahu kali, lu bang punya anak. Duit dari mana bang? Minta sama Ustaz. Gak boleh salah ya. Baik. Akhirnya udah jam-jamnya. Lu Ustaz melihat pahala lu, ngeliat kehidupan saya. Udah Ustaz, ya Allah tiap hari salah ngaji. Ada sama dia. Ya saya sibuk ambil Ustaz, pinjam tahun kemarin saya kan dikasih apa kalau kerja? Sanon. Apa? Sanon, sedikit. Itu aja dah. Ada dari makan. Tapi saya nggak ada ini rombongan. Gini. Kita kan yang nggak kuat bukan rombongan dari orang lain. Yang nggak kuat rombongan dari mana? Dong. Hah? Dari bini. Apa deh? Dong. Dari istri. Waduh kalian ya. Jadi saya singkat aja, 4 bulan apa 5 bulan Ustaz lupa. Setelah itu Maulid dia datang, waktu Maulid di Indonesia. Kamu pas 4 bulan kali. Gimana? Orang pisangan sih. Pasal Ustaz dikenal menjai. Menjai itu menjai laki dulu. Dekat rumahnya itu, dekat baju kayak rumahnya. Itu gimana sekarang? Saya kerja sono Ustaz, kimia farma. Kimia farma bagian farmasi. Farmasi apa? Obat. Lalu bersih. Baju seragamnya putih. Jam 11:30 istirahat, masuknya 11:30. Kalau saya mungkin sholat zuhur Ustaz tiduran bisa lah. Itu sholat zuhur jam 11:30, jam 12 berapa? 11:30 setuju. Itu lumayan itu. Bisa tidur Ustaz asal Jumat apa lagi? Lah bersih. Saya ceramah tempat dia, dikasih parame, kardus, dikasih parame, obat yang antimo, maka berkat parcel bobuan, obat. Ya. Jadi Allah ganti tempat situ, nah enak. Bagaimana? Soal gaji saja beda tipis, dah misalnya dulu 5, sekarang 5,5, nggak apa-apa. Emang masa-masa Allah belum berikan ketentuan yang pasti, ujian beratnya di rumah tangga. Jadi budak itu tuh, dia budak masih nggak bakal terlantar urusan Allah. Dicontohin Nabi Allah Yusuf. Diuji jadi budak, diuji jadi jongos. Yang terakhir terangkat derajat Nabi di penjara Nabi Yusuf. Gara-gara fitnah menjadi masalah, yaitu Nabi Yusuf difitnah katanya, mohon maaf, memperkosa istrinya raja di dalam rumah Nabi Zulekha. Yang akhirnya cerita ada mengatakan jadi bininya Nabi Allah Yusuf. Tuh lihat tuh gambarannya. Lihat, hamba sahaya, budak, pekerja kasar masih dekat sama gua. Tapi ujung-ujung gua angkat derajatnya. Ya manusia, lihat jadi apa sekarang Yusuf. Itu kalau contoh sebagai budak atau buruh kasar. Yang ketiga dicontoh lagi. Apa itu? Yang ketiga, walal marda, orang suka sakit. Wah, jantung, lambung, sakit mudah, kagak baik-baik. Kita ngajak ngaji, nggak bisa, boleh sakit. Wah, udah enak. Siapa yang suka penyakitan di Ayub, Nabi Allah Ayub? Ya ceritanya begitu. Siapa yang suka sakit? Tapi Ayub ini tuh sering banyak penyakit yang dia derita, tapi sama aku gak terhalang, dia dekat sama aku. Bibirnya udah, mohon maaf kalau penjelasannya bukan menghinakan figurnya Nabi ya. Kalau kita nonton sinetron, sampai bibirnya tuh udah kena belatung, masih sebut ya Allah, Allah, Allah. Semuanya udah kena cacar ya Allah. Itu
kata orang Syiah terlalu merendahkan suara Nabi. Kita biarin. Tapi biar dia penyakitan, sakitan, ibadah jalan terus. Kudu diri, kudu duduk, tidur. Jadi urusan dia kepada aku nggak terhalang, sekalipun dia diberi ujian berat adalah penyakit. Baru bilang aja ngaji. Nah, baru kita yang ngomong ibadah, baru beri yang ngajar, sampai subuh. Ini Ayub nih. Jadi kalau nunjukin orang sakit di dunia, ditampilin Nabi Allah, Ayub nggak terhalang tuh. Terakhir ada lagi orang miskin, karena miskin memang kadang-kadang kemiskinan jadi malas. Tampil saja orang miskin, tetap kemiskinan nggak terhalang. Ala Nabi Allah Nabi Isa miskin. Ya, kalau cerita kan Nabi Isa lahir di mana? Dan kambing miskin. Ya, si miskin masih ibadah buah. Tuh lihat, lu udah nggak nganggur aja nggak sembahyang, betul Nabi Isa tuh. Jadi ini figur-figur 4 ini yang kaya, Nabi Sulaiman masih dekat sama aku. Tuh, yang buruk kasar, Nabi Allah Yusuf masih ibadah sama aku. Yang aku berikan ujian, cobaan, penyakit dari kaki sampai mulut masih ibadah sama aku. Orang fakir miskin, yang banyak kadang-kadang kalau miskin nggak mau datang aja. Habis gue punya kain, gue malu. Gue miskin, bagaimana orang dengar pendapat? Memang orang kalau miskin di masyarakat kurang dihormatin ya. Kita kan undang orang miskin, orang kaya mau datang ya. Lo, gue kalau ada orang Thailand yang undang orang situ tuh dekat Tanjung Keliling, orang kaya sama orang miskin dekat pinggir kali rumah situ lu mau mana datang tuh? Hah? Ya. Nah, si miskin seperti Nabi Ayub, ya, nggak terhalang untuk beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan contoh yang baik untuk kita sebagai umat Islam, untuk tetap apapun yang kita hadapi jangan sampai kita menterlantarkan urusan kepada Allah. Allahumma tawwil qulubana bi nuri hidayatik kama nawwal ardha bi nuri syamsi abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syahri wa raji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syahri wa raji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syahri wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.